Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Genbiers, welcome back to G-Talks, mengulik informasi, merajut inspirasi. Sama sih kayak episode sebelumnya, selalu excited untuk nunggu setiap episode G-Talks. Karena setiap episodenya kita bakal ngomongin topik-topik yang seru. Dan untuk kali ini nih, kita bakal obrolin topik yang deket banget, relate sama kita, apalagi sebagai Gen Z. Karena Gen Z ini kan orangnya baperan gitu ya, sering banget overthinking dan juga sering ngerasa down karena penilaian orang lain. Jadi hari ini kita mau tanya langsung sama salah satu Gen Z-nya, gimana sih pendapat beliau tentang penilaian orang? Is it important or not? Dan akan kita bahas dengan Kak Umi Umayyah. Halo Kak. Hai. Nah, Kak Umi ya? Betul panggilannya Kak Umi? Panggilannya Umay. Oh, Umay. Iya. Jadi itu panggilan sayang gitu ya? Iya, panggilan teman-teman dari kampus juga Oh, Umay. kalau di rumah juga dipanggil Umay atau? Iya, Umay juga. Umay juga. Oke, jadi kita panggilnya Kak Umay, guys. Iya. Nah, Kak Umay ini itu program studinya bimbingan konseling Islam. Iya. bimbingan konseling Islam. Tapi biasanya kan kalau di sekolah-sekolah gitu Iya. kan BK itu tempat untuk ngadu ya. Iya, benar. Kalau ada siswa-siswi yang bermasalah itu biasanya ke BK. Iya. Terus kalau mereka minta kayak saran gitu ya, pasti ke BK. Dan kemungkinan juga kalau mereka ada masalah kehidupan nih Kak, Iya. kayak dijulitin temen, Benar. iya kan? Sering banget ya Iya. Kak Umay dengar kalau dijulitin temen atau mereka dapat bulian secara verbal gitu, itu kan biasanya juga ke BK. Nah, kalau Kak Umay sendiri sebagai mahasiswa bimbingan konseling, itu kan biasanya mempelajari psikologi manusia juga nggak sih? Iya kan? Juga. Ya. Nah, yang Meta mau tanyain adalah what is the first thing that comes into your mind ketika mendengar people judgment atau penilaian orang? Oke, sebelumnya perkenalan diri Oh dulu. iya, boleh. Ya. Lupa sampean Halo guys. teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Umayyah. Betul kata Mbak Meta tadi. Iya. Kalau di kampus itu sering dipanggil Umay. Oh. Dan benar sekali Umay sekarang program studinya bimbingan dan konseling Islam. Oke. Sekarang udah masuk semester 6. Yang ke BK tadi ya Mbak ya, bahwasannya sebenarnya memang guru BK itu tempatnya mengadu dari siswa-siswi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu biasanya ke guru BK. Cuman terkadang itu salah persepsi, kayak kalau nakal perginya ke guru BK. Iya, Kayak betul. kalau orang udah ke guru BK itu jelek banget. Iya. Padahal sebenarnya guru BK itu adalah teman mahasiswa, sahabatnya para pelajar. Jadi kalau ada apa-apa, kalau mau minta saran itu betul sekali bisa sekali sama guru BK. Oke, kembali ke pertanyaan Mbak Meta tadi, pandangan mengenai kata judgment tadi. Iya, Ya. betul. Sebenarnya kalau kita kulik lagi, judgment itu kan sebenarnya penilaian ya, Iya, Mbak, betul ya. sekali. Penilaian itu kan nggak selalu negatif ya, ada penilaian positif juga negatif. Cuman terkadang kalau kita terlintas hal pertama mendengar kata judgment itu pasti penilaian negatif. Iya, konotasinya ke negatif gitu Iya, ya. benar banget. Kayak apa sih orang itu pakai baju kayak gini kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dengar kata judgment itu pasti lebih ke mengarah menghakimi orang secara negatif. Oh, gitu ya. Sebenarnya sama pemikirannya ya. Iya. Kalau misalnya memikirkan tentang people judgment, kita mengarahnya ke hal yang negatif. Hal yang negatif. Padahal enggak sama sekali. Iya. Karena judgment itu bisa positif dan bisa juga negatif. Dan BK tadi ternyata tidak hanya kalau kita punya masalah, Iya, ya benar. kan? Kalau kita mau curhat tentang percintaan, ya Boleh. kan? Mau curhat tentang teman, Iya. itu juga bisa ke guru BK. Tapi tadi kan Mbak bilang people judgment itu bisa berbentuk positif dan Iya. negatif. Nah, kalau Kak Umay sendiri pernah nggak sih kayak dapat judgment yang negatif dari orang-orang yang buat Kak Umay jadi down, terus nggak semangat gitu untuk menjalani hari? Pernah nggak?
Tentunya pernah sih. Uma yakin juga teman-teman semua pernah merasakan hal tersebut. Iya, kayaknya semua orang semua orang. Karena pastinya setiap orang itu bakal menilai diri kita itu secara berbeda-beda. Kalau dari Umay sendiri, pernah nggak sih ngerasa down gara-gara penilaian orang lain? Tentunya pernah. Jadi kan sedikit cerita. Boleh. Umay itu di kelas lumayan ibarat kata gimana caranya aku harus nilainya bagus, gimana caranya dosen harus kenal aku. Nah sebenarnya kan itu mengarah ke hal positif, tapi ada-ada aja orang-orang tuh yang beranggapan ambis banget sih jadi orang. Dan hal tersebut didengar tidak langsung dari orang tersebut. Misal Mbak Meta nih yang berargumen seperti itu, tapi Umay nggak dengar dari Mbak Meta, dari orang lain. Oh ternyata orang itu bilang kamu ambis gini gitu. Dan kata-kata seperti itu tuh sebenarnya sangat-sangat buat down. Apa iya sih sebenarnya aku seperti itu? Apa iya aku ini terlalu menggebu-gebu? Padahal kalau diri kita sendiri ngelihat ya sewajarnya, semestinya mahasiswa bagaimana. Jadi pernah banget kalau misalnya orang judge dan itu bikin down, pernah banget ya. Kayak padahal kalau misalnya kita ambis itu kan tidak merugikan tidak merugikan orang lain, tapi mungkin aja mereka merasa diri. Karena mungkin mereka merasa tidak mau kalah, tidak mau tertinggal. Karena orang sebenarnya banyak orang yang tidak iri ketika orang lebih sukses dari kita, tapi karena kita berasal dari jalur yang sama gitu ya, dari kelas yang sama, jadi itulah yang membuat mereka jadi ngerasa iri sama Kak Umay, padahal sama sekali sebenarnya tidak merugikan sama sekali kan. Nah, kalau gimana caranya Kak Umay keluar dari zona itu? Tadi kan pernah ngerasa down, downnya itu sampai bikin nggak mau keluar rumah, atau cuman ya udahlah cuman mempertanyakan apa iya ya kayak gitu aku, atau sampai nggak semangat ngapa-ngapain? Kalau ngedownnya tuh sih lebih ke kayak di kelas yang biasanya kita lebih bersemangat, ini lebih ke kayak diem, males nunjuk tangan lagi nanti dibilang gini gitu, lebih ke kayak gitu sih. Yang seharusnya kita di kelas itu jadi aktif ya gara-gara pemikiran orang, penilaian orang yang tidak kita telah terlebih dahulu itu jadi buat kita kurang produktif. Gimana cara Umay keluar dari hal tersebut? Ya yang pertama kayak lihat ke diri dulu, sebenarnya apa iya seperti itu. Setelah ngelihat diri kita ya, kalau misalnya kembali lagi kata Mbak tadi kan, kita tidak merugikan orang lain dan kita melakukan, kalau konteksnya kayak Umay tadi kan, melakukan hal seperti itu ya demi masa depan kita, demi merubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, karena setelah kita telaah dan hal itu tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang lain, ya tetap kita pertahankan. Tapi mungkin tidak sebegitunya yang lalu. Kalau yang lalu itu mungkin nampak lebih caper atau gimana. Kalau pandangan orang sekarang tuh lebih kayak berhati-hati, lebih lebih introspeksi diri lah, tapi tetap menjalani apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, jadi Kak Umay kayak pernah down tapi tidak berlarut-larut gitu ya, cuman sebentar dan mulai lagi untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang memang bisa membuat kita berkembang. Emang sih Kak, kayak enggak semua omongan orang itu kan harus kita berikan perhatian gitu kan. Jadi selama kita tidak merugikan mereka, selama yang kita lakukan juga baik, ya kita lakukan saja gitu ya. Tapi kalau di sekitar Kak Umay, ada nggak sih Kak, kayak temen Kak Umay yang sampai down banget nih, sampai down banget, nggak mau ngapa-ngapain, atau sampai ngurung diri gitu di rumah atau di kosan karena dengar omongan-omongan negatif dari orang? Pernah nggak Kak Umay punya temen yang kayak gitu? Kalau dari lingkungan Umay sendiri ya Mbak ya, alhamdulillah nggak ada kalau yang sampai nggak ngapa-ngapain, sampai mengurung diri itu nggak ada. Cuman terkadang mereka juga saling curhat sama kita. Kayak sebenarnya aku kayak yang diomongi orang nggak sih? Emang bener ya cara berpakaian aku tuh nyentrik? Emang iya ya make up aku terlalu tebal yang kayak gitu. Kalau sampai mengurung diri, sampai dia nggak ngapa-ngapain tuh enggak, karena kan kami juga di BK kan Kak. Kalau di BK itu kan gimana caranya kalau kita ada masalah itu dicari solusinya, dibicarakan dengan pakarnya. Jadi kayak mulai mulai mempraktekkan apa yang kami pelajari. Karena kan kalau misalnya kita nih ada masalah, dipendam sendiri, kita nggak bisa keluar dari kayak terlalu bertumpuk-tumpuk. Tapi ketika kayak Umay cerita sama Mbak Meta kan,
mungkin Mbak Meta punya solusi, seharusnya kamu kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau dari lingkungan Umay alhamdulillah enggak, dan mereka kalau ada apa-apa cerita gitu, dan kita cari solusinya gimana gitu. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang emang benar-benar nggak bisa banget tuh denger omongan jelek orang, walaupun udah dinasehatin, dimotivasi, tapi tetap aja ngerasa apa iya ya diriku kayak gitu, apa iya ya sejelek itu gitu. Nah kalau Kak Umay sendiri, apakah ketika ada teman Kak Umay yang curhat, Kak Umay kayak ngasih motivasi gitu atau gimana? Kalau misalnya ada teman Umay yang curhat, apalagi yang masalahnya ngejudge kayak gitu ya. Yang jelas kita dengar dulu apa sih keluhannya. Terkadang kan memang penilaian orang itu nggak selalu harus kita dengar semua. Tapi ada beberapa penilaian orang yang boleh kita jadikan bahan introspeksi diri. Betul banget. Misal nih kita apa ya, contohnya kayak berpacaran berlebihan bisa. Terus orang-orang ngejudge kayak Islam murahannya, Islam pacarannya kayak gini kayak gitu banget. Ketika misal contoh ini ya Mbak ya, nggak ada alhamdulillah, tapi ini contoh. Nah kalau misalnya ada teman yang bercerita kayak gitu, ya kita ini telaah dulu apa permasalahannya, gimana permasalahannya. Kalau memang teman kita, ya kita bantu membuka pikiran bahwasanya sebenarnya lo memang nggak boleh kayak gitu. Tapi itu lagi, karena kita teman, kita tetap harus apa namanya tuh memberitahunya secara baik biar dia nggak tersinggung. Intinya kalau memang ada orang ngejudge, itu permasalahannya kita seharusnya sebagai mahasiswa kan sekarang tuh kita telaah dulu apa yang dibicarakan. Kalau memang buruk ya kita harus introspeksi diri dong. Kalau misalnya memang baik ya yang kayak yang pertama tadi nggak usah dihiraukan, karena betul banget itu tuh bisa jadi bahan introspeksi diri kita. Iya betul. Ternyata kayak perkataan ya, walaupun sekalimat dua kalimat itu tuh ternyata sangat berpengaruh banget ya Kak. Ya kan, kalau luka kena pisau itu kan bisa sembuh ya kan. Tapi kalau misalnya luka karena perkataan orang, rasanya sakit hatinya itu berlarut-larut gitu. Jadi teman-teman Genbiers mohon dijaga ucapannya, jangan sampai menyakiti orang lain, karena kita nggak tahu ya kalau orang udah sakit hati nanti takutnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Nah Kak Umay, kita kan kayak sebagai mahasiswa Gen Z ya, itu kan masih labil juga. Kadang kita juga sempat jadi pelaku loh. Iya benar kan? Jadi pelaku tanpa kita sadari ya. Kita jadi pelaku kayak ngejudge orang, apa sih nih orang pakaiannya norak banget, apa sih nih orang kayak sok pinter banget gitu kan. Nah gimana kalau cara Kak Umay kayak meminimalisasi supaya kita tuh nggak punya pemikiran-pemikiran negatif kayak gitu? Kalau dari Umay sendiri ya Mbak ya, kalau untuk pemikiran negatif sama orang lain tuh kita nggak bisa mengatakan kita tidak berpikir negatif tentang orang lain. Tapi kembali ke diri kita sendiri. Kan yang bisa mengontrol diri kita itu kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita aja kita nggak bisa ngontrol. Berarti yang perlu kita kontrol adalah diri kita. Misal nih, kita ya kalau lihat orang lewat itu lebih dari 5 detik aja kita pasti udah ada penilaian terhadap orang tersebut. Gimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Ya kita simpan dulu dalam diri. Misal kita ngejudge-nya gara-gara pakaiannya norak, berarti selera kita sama dia berbeda. Kalau nggak suka pakaian dia, jangan diikuti. Iya betul sekali. Tapi terkadang kan kita punya teman pasti kan, terkadang saling curhat gitu kan, saling ngomong ini itu, dan jadikan bahan introspeksi aja. Kalau misalnya hal yang dia lakukan tidak baik, jangan diikuti. Kalau misalnya cara dia tidak sesuai dengan kita, jangan diikuti. Dan kalau memang kita peduli sama orang itu, kan kadang penilaian itu awal dari peduli kan. Kayak aku merhatiin Mbak nih, oh kayak gini, berarti aku ada rasa memperhatikan, dan itu sebenarnya awal dari kepedulian kan. Dan yang seharusnya kita lakukan tuh bukan ngomongi sama Mbak yang lain. Seharusnya kalau memang peduli sama Mbak atas penilaian kita, langsung dibicarakan langsung sama Mbaknya. Betul sekali. Kadang kita lihat-lihatan sama temen aja udah tahu maksudnya ya kan? Udah ada kode-kodean dari mata, udah tahu. Nah itu ya sebenarnya, jadi kayak kita tuh pemikiran negatif itu memang tidak bisa dikontrol, tapi bisa diminimalisasi lah ya. Jadi nggak perlu apa ya, kayak dijelek-jelekan. Jadi kalau emang kita nggak suka, sesimpel ya udah nggak usah dilihat, ya kan? Jadi jangan membuat diri kita tuh semakin tidak suka dengan orang itu. Kalau memang dari awal kita nggak suka, tinggal tidak usah diikuti, tidak usah dilihat. Simpelnya seperti itu ya kan Mbak? Simpel. Nah
Kalau tadi sempat Kak Umay ceritakan tentang Kak Umay pernah down gitu. Nah, kalau melihat diri Kak Umay yang dulu gitu ya, apa sih hal yang pengen Kak Umay bilang sama diri Kak Umay yang masih memikirkan perkataan orang lain waktu itu? Yang ingin Umay sampaikan sama diri Umay dahulu ya. Sebenarnya apa ya? Kita tuh jadi orang sebenarnya harus lebih pede, betul harus sekali. lebih percaya diri. Kembali lagi, nggak semua yang kita suka orang suka, nggak semua yang orang suka kita suka. Yang kita anggap baik dan benar belum tentu dianggap orang lain baik dan benar. Sekali. Jadi kayak lebih percaya diri, tapi tetap berpatokan dengan apa sesuatu yang benar. Kan kita sekarang kan udah banyak ya, internet ada, buku-buku banyak. Kita juga sebagai mahasiswa, dosen-dosen ada. Kalau memang ada satu dua hal yang salah di diri kita kan itu bisa dibicarakan, bisa ditanyakan bagaimana baiknya. Jadi itu sih pesan Umay untuk Umay yang dulu, lebih percaya diri dan juga lebih membuka diri gitu. Iya, betul sekali. Kita semua harus pede ya. Yang penting pede aja dulu ya. Mau benar atau salah, pede aja dulu ya kan. Meta mau tanya nih Kak, terkait dengan orang-orang yang masih memikirkan pemikiran orang lain, apa pesan yang pengen Kak Umay sampein ke mereka? Pesan Umay untuk teman-teman yang masih pusing dengan omongan orang lain, overthinking yang kadang sebelum tidur itu sampai berputar-putar ya di kepala apa aja dengan pemikiran orang lain. Teman-teman boleh memikirkan omongan orang lain, cuman tadi pokok intinya itu tahu batasan dan nggak semua itu harus diraup masukkan ke dalam hati itu enggak. Karena kenapa? Kembali lagi, nggak semua yang orang suka kita suka, nggak semua yang kita suka orang suka. Nah, untuk teman-teman, kalau misal memang ada orang ngejudge kita, Umay pernah dikasih contoh sama salah satu dosen Umay, misal dalam satu lingkungan ya, satu lingkungan kita ambil satu kelas aja, dalam satu kelas itu ada 1-2 orang yang ngejudge kita, nggak suka sama kita, itu kemungkinan memang orang itu yang bermasalah dan memang dia yang nggak suka sama kita. Tapi kalau misal udah setengah sampai hampir seluruh, berarti itu yang harus introspeksi adalah diri kita sendiri. Kayak sampai-sampai kamu tahu nggak Umay? Oh, Umay yang itu kita yang perlu introspeksi diri teman-teman. Kembali lagi, pokoknya omongan orang itu nggak semuanya harus diambil tapi ada beberapa yang perlu kita jadikan bahan introspeksi diri, karena yang bisa nilai diri kita tuh ya orang. Kita kan sering banget kan kayak ya udah aku kayak gini, aku ngerasa maunya paling ini, bener gitu merasa paling bener. Sangat penting bagi kita untuk introspeksi diri. Gimana cara kita introspeksi diri? Ya dengan cara omongan orang lain itu. Tapi kembali lagi untuk teman-teman yang sering ngejudge ya, betul. Untuk teman-teman yang sering ngejudge, kalau memang peduli sama orang tersebut, diomongkannya. Kalau saran Umay lebih baik omongkan aja sama orang yang dengan baik-baik tapi dengan baik-baik, dan catatan jangan di depan umum. Karena memberi nasihat di depan umum adalah sebuah penghinaan. Panggil, sini dulu dong gitu. Ngobrol bareng, udah basa-basi baru diomong. Kamu tuh gini-gini loh. Umay rasa kita lebih respect sama orang-orang yang kayak gitu kan Mbak, daripada yang ngomong dari belakang. Kita nggak tahu. Jadi kita juga harus memilah-milah ya teman-teman Genbiers, mana nih kayak penilaian orang yang memang harus kita terima sebagai bahan untuk bertumbuh gitu ya, dan mana emang penilaian yang nggak perlu kayaknya kita dengerin kita abaikan aja. Dan juga benar apa yang dikatakan Kak Umay bahwa nggak semua penilaian orang harus kita dengar, karena not everything deserves our energy and our attention. Jadi ya baik-baik kita sebagai generasi muda yang harusnya berpikiran positif. Karena seperti konsep law of attraction, kalau kita positive thinking, di sekeliling kita juga bakal jadi positif. Jadi positif. Begitupun sebaliknya ya Kak. Kalau kita negative thinking, pasti sekeliling kita juga jadi negatif. Jadi tetaplah jadi orang baik walaupun tidak disukai oleh banyak orang ya kan. Karena kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lakukan kepada kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita, respon kita terhadap mereka gitu. Dan terakhir mungkin closing statement Kak Umay boleh disampaikan ke teman-teman Genbiers semuanya. Oke, untuk teman-teman semua, apalagi yang nonton video ini,
apapun yang kami sampaikan di sini adalah pengalaman kami dan juga sesuai dengan pengetahuan kami. Jadi kalau misalnya ada yang nonton di sini dan lebih berpengalaman, saya sendiri ya Umay mohon maaf banget kalau misalnya ada salah penyampaian. Kalau untuk pesan sudah disampaikan tadi ya, bahwasannya ya kalau masalah judgement pasti setiap orang itu punya penilaian masing-masing tentang diri kita. Tergantung kita bagaimana memilah dan memilih, dan ingat kita harus juga introspeksi diri dan tetap menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak Kak Umay udah mampir di G-Talks episode 4 kali ini. Semoga terus sukses dan juga terus jadi orang yang positive vibes ya. Dan bisa menebarkan hal-hal positif di lingkungan Kak Umay. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu Kak Umay. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya Genbiers, itulah tadi obrolan kita tentang people judgment. Semoga dari obrolan kita hari ini, teman-teman yang masih overthinking dan juga merasa down karena penilaian orang lain bisa lebih terbuka lagi pemikirannya. Dan akhir kata, saya Meta Natasha Putri bersama dengan narasumber kita Umi Umayyah mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.